Saya agak miris menyaksikan beberapa berita akhir-akhir ini. Ada kepala sekolah perempuan disiksa gara-gara menindak muridnya. Ada seorang guru yang bahkan sampai meninggal gara-gara menindak muridnya yang hal itu betul-betul telah melecehkannya. Ada juga video seorang anak SD menuding-nuding gurunya sambil menantang. Atau juga perang antar sekolah yang hampir terjadi sepanjang waktu. Dada saya berdegup kencang. Sudah separah inikah potret pendidikan masyarakat kita? Kembali wajah saya mengarah ke Gontor sambil bertanya-tanya. Bagaimana pesantren dengan ribuan santrinya, semua laki-laki dengan background keluarga yang jelas-jelas berbeda, dengan usia yang sama sekali tidak sama, dari berbagai daerah yang tentu saja budaya dan cara bicaranya berbeda, bisa menyatu dalam tali ukhuwah yang kokoh, nyaris tanpa perselisihan yang berakhir dengan kekerasan. Para santri tunduk dan patuh kepada guru, apapun kondisi dan keadaannya. Tidak ada santri mendemo guru, tidak ada santri menantang guru, bahkan tidak ada santri melawan santri yang posisi strukturalnya lebih tinggi, seperti mudabir atau bagian organisasi pelajar pondok modern, meskipun santri tersebut berusia lebih tua dari mudabirnya. Ada beberapa poin yang dalam hal ini menjadi catatan pribadi saya. Di Gontor, semua potensi untuk membentuk geng tidak pernah diberi celah. Tidak boleh ada santri dari satu daerah lebih dari 3-5 orang dalam satu kamar, karena orang dengan satu daerah yang sama akan menjadi hal yang merusak, menimbulkan fanatisme buta, bicara bisik-bisik dengan bahasa daerah yang akhirnya memandang bahwa yang paling benar adalah yang dari konsulnya itu. Mirip dengan perkelahian di zaman Kiai Haji Imam Zarkashi saat itu, antara santri Jawa dan santri Kalimantan. Perselisihan ini bahkan sudah melibatkan konsulat masing-masing, hingga akhirnya Kiai Haji Imam Zarkashi turun tangan. Santri Kalimantan yang tidak mau disebut Dayak, silahkan pulang. Santri Jawa yang tidak mau disebut Jawa, silahkan pulang. Kurang lebih demikian beliau menyampaikan. Tegas, lugas, bermakna. Para santri pun akhirnya menyadari bahwa mereka hanyalah tamu di Gontor, dan tuan rumah tentu tidak akan mengizinkan tamunya untuk berselisih paham di rumahnya. Mereka sadar sepenuhnya untuk kemudian saling memaafkan. Di Gontor, bagi santri, akses informasi dibatasi. Televisi dan alat-alat elektronik tidak boleh masuk. Tidak boleh membawa handphone. Tidak boleh membawa laptop. Koran tidak bisa sembarangan dibaca santri. Sehingga satu-satunya informasi santri adalah dari koran yang tentu saja sudah disensor dan difilter sebelum ditampilkan. Jadi santri tidak tahu berita ada kabar geng motor atau berita mengenai pembunuhan guru misalnya. Jadi pikiran para santri aman dari hal-hal negatif yang merusak di tengah kebebasan informasi yang terjadi sekarang ini. Hal ini mengingatkan saya di zaman Orde Baru dulu, di mana akses informasi juga sangat terbatas. Tidak semua informasi masyarakat tahu, tidak semua informasi masyarakat mendengar. Tapi apa yang terjadi? Rakyat hidup makmur. Beras dan BBM murah, harga-harga stabil. Tentu saja meskipun demokrasi memang mati suri. Tak beda dengan di Gontor. Di Gontor boleh dibilang tidak ada demokrasi. Hasil pemilihan ketua organisasi pelajar pondok modern misalnya. Walau dipilih paling banyak oleh santri, tapi jika pimpinan tidak setuju, ya tidak jadi. Di mana demokratisnya? Kata Kiai Hasan, demokrasi di sini diciri dan dicarai dengan cara dan ciri Gontor. Ya begini ini, mau ikut silahkan, ndak mau ikut silahkan pergi. Very good, very fine, ndak mau ikut silahkan cari yang lain. Di Gontor, semua yang menimbulkan fanatisme dikikis sejak awal. Di Gontor ada banyak hal yang sebenarnya berpotensi menimbulkan fanatisme tersebut. Ada klub sepak bola, ada gugus depan pramuka, ada konsulat, ada kelas, ada kelompok kesenian. Tapi boleh dibilang, hampir tidak ada satu santri dengan komunitas yang sama ditempatkan di dua organisasi sekaligus. Artinya, seorang santri boleh perang antara gugus depan pramuka, tapi setelahnya pasti beda dalam pergaulan sehari-hari karena beda klub olahraganya. Para santri yang panas karena kekalahan klub olahraganya ditunjukkan klub lain tidak akan mungkin sakit hatinya berkelanjutan, karena setelah itu antar dia dan musuhnya ternyata satu kelompok muhadoroh atau satu asrama, atau bahkan bisa juga ternyata satu kelas. Maka setelah panas-panasan di lapangan, biasanya akan berakhir di kiftir atau di kantin dengan panggilan akrab yang masyhur di seluruh Gontor dari zaman ke zaman. Sul, Atlub Kholil ya. Semua dikontrol oleh satu kebijakan kiai yang sama.
diterjemahkan dengan makna yang sama oleh pengasuhan dan KMI, dilaksanakan satu suara oleh mudabir, dan dilaksanakan dengan patuh oleh para santri. Memang, tidak ada sistem yang sempurna. Masih ada titik celah untuk melanggar. Tapi bersiaplah untuk menghadapi resiko terberat di Gontor. Dipulangkan secara tidak terhormat. Semua santri menyadari bahwa mereka di sini adalah seorang tamu. Bisa jadi ada beberapa yang mereka pandang kurang pas di sini. Tapi karena merasa tamu, jadi memang tidak berhak memaksa untuk merubah. Merekalah yang harus undur diri dari tuan rumah. Santri tidak membayar guru, sehingga mereka tidak berhak protes apapun kebijakan guru. Mereka hidup di pesantren yang kiai saja bahkan tidak mengenal kata gaji. Mereka lahir dari rahim pesantren yang dimana mereka menemui ustadz, ada tulisan keikhlasan di dada para asatid itu. Apapun posisi ustadz tersebut, mereka sama sekali tidak digaji. Semua dilaporkan oleh para kiai di sidang badan wakaf, dipertanggungjawabkan, siap dikoreksi. Prinsipnya adalah hasibu anfusakum qabla an tuhsabu. Hisablah dirimu sendiri sebelum dirimu kelak dihisab oleh Allah. Saya kembali merenung betapa sulitnya menegakkan apa yang ada di Gontor ini di dunia luar. Betapa sulit, betapa susahnya. Tapi setidaknya saya bisa menunjukkan ada lembaga pendidikan yang punya dan masih menerapkan model seperti ini di Indonesia. Ya, tempat itu adalah di Gontor.